Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Juliansyah dengan NPM 1907051006. Di sini akan menjawab soal UTS Keamanan Sistem Informasi. Oke, langsung saja kita ke soal dan jawabannya. Yang pertama, uraikan apa yang dimaksud dengan cybersec dalam sebuah keamanan sistem informasi. Jadi, cybersec memiliki 6 cyber di dalamnya. Yang pertama ada cyberspace, adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Yang kedua ada cyber threat, merupakan aktivitas penelusuran masalah dan kelemahan sistem dari sekian banyak data dan menemukan solusi efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga ada cyber attack, adalah segala upaya untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer secara komputerisasi atau jaringan komputer dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan. Yang keempat ada cyber security. Jadi cyber security ini adalah suatu praktik melindungi para komputer, server, perangkat mobile, sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan-serangan jahat. Yang kelima ada cybercrime, adalah segala aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer yang secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Yang terakhir, yang keenam ada cyber law. Jadi cyber law ini mempunyai aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Berikan 10 contoh perbuatan yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE di Republik Indonesia. Contoh yang pertama itu penahanan seorang pengguna sosial atas konten yang diunggah menjadi perhatian nasional. Jadi seseorang ini bernama Florence Sihombing, mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, harus mendekam di sel karena usai dilaporkan menghina masyarakat Yogyakarta di akun page miliknya. Contoh yang kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kembali memakan korban. Selanjutnya ada Benny Handoko, pemilik akun Twitter. Benhan dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik terhadap anggota DPR M. Misbahun. Contoh yang selanjutnya, ada seorang warga Surabaya ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim gara-gara mengomentari berita di sebuah media online tentang dugaan penggelapan uang senilai 4,7 triliun rupiah di gereja Bethany Surabaya yang linknya dibagikan ke Facebook. Jadi Johan, nama warga tersebut, sebelumnya telah meminta maaf dan menghapus komentar yang ia berikan di Facebook. Namun ia tetap dijadikan tersangka oleh kepolisian. Menurut pihak kepolisian, Johan disangka melanggar pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan ada pasal 27 ayat 3 yang melarang siapapun untuk menyebarkan informasi online yang punya muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Contoh selanjutnya ada Musni Yumar. Musni Yumar ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara oleh polisi. Semua berawal dari tulisan Musni di blog pribadinya yang membeberkan tentang dugaan penyelewengan dana pungutan sekolah terhadap siswa Semen 70 Jakarta. Jadi tulisan di blog ini berjudul atau tertulis teladani kejujuran Rasulullah SAW dalam memimpin sekolah.
tersebut membuat Musni dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh Komite Sekolah Asman 70 Jakarta. Contoh selanjutnya ada Prita Mulyasani. Prita Mulyasani mengeluh pelayanan rumah sakit Omni Internasional melalui surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list dunia maya. Akibatnya, pihak rumah sakit Omni Internasional marah dan merasa dicemarkan. Selanjutnya ada pelanggaran penyadapan Australia. Dan selanjutnya ada kasus Eric G. Andriansyah, penyebaran berita bohong melalui sistem elektronik. Dan selanjutnya ada kasus Nur Arafah yang memposting di blognya dengan kata-kata yang sara, kata-kata jorok, dan kata-kata yang tidak pantas untuk dibaca. Oke, selanjutnya ada soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan kriptografi dan bagaimana perkembangan kriptografi saat ini? Kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata yaitu kriptos dan graphein. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan graphein memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Lalu perkembangan kriptografi sendiri, untuk sekarang perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat menjadikan komputer banyak dijumpai mulai dari berbagai organisasi, perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang telah memanfaatkan teknologi basis data untuk menyimpan dan mengolah file dokumen organisasi atau perusahaannya. Saat ini, keamanan terhadap file yang tersimpan sudah menjadi persyaratan mutlak pengamanan terhadap jaringan komputer yang terhubung dengan tempat penyimpanan dokumen. Sudah tidak lagi menjamin keamanan file dokumen karena kebocoran data dapat disebabkan oleh orang dalam atau pihak-pihak yang berlangsung berhubungan dengan file dokumen seperti administrator. Hal ini menyebabkan pengguna file dokumen harus menemukan cara untuk mengamankan file dokumen tanpa campur tangan administrator. Jadi saat ini kriptografi sangatlah penting dan sangatlah berkembang pesat dalam aspek yang dibutuhkan untuk melindungi file dari keancaman. Soal yang keempat itu ada berikan contoh serangan cyber attack yang pernah ada dan bagaimana cara antisipasi atau bertahan cyber defense yang dilakukan dalam sebuah serangan keamanan sistem informasi. Jadi contoh 5 serangannya itu pertama ada malware, yang kedua phishing, yang ketiga denial of service atau DOS, yang keempat ada credential errors, dan yang kelima ada SQL injection. Cara pencegahannya, kita cukup menyiapkan application security, information security, network security, disaster recovery atau business continuity planning, lalu ada operational security, dan end user endurance education. Oke, soal nomor 5, soal terakhir di UTS ini. Uraikan 3 tools yang Anda kuasai yang berhubungan dengan cyber computer security. Oke, yang pertama, tools yang pertama adalah Nmap. Nmap ini merupakan tools network scanner yang sangat membantu saat proses footprinting dari suatu jaringan yang ingin diuji. Informasi tersebut termasuk port terbuka, layanan, dan sistem operasi yang berjalan di komputer target. Selanjutnya ada tools Netcat. Tools Netcat sendiri berfungsi sebagai backend listener yang memungkinkan port scanning dan juga port listener. Yang ketiga atau tools yang terakhir ada Burp Suite. Tools ini mendukung semua proses dalam pengujian keamanan sebuah web server, mulai dari proses scanning hingga eksploitasi. Salah satu fitur utama dari Burp Suite adalah kemampuannya untuk melakukan intercept pada HTTP request dan memodifikasinya sebelum dikirim kembali ke server.
Dengan ini, kalian bisa melihat dan menganalisa jika ada perbedaan respon yang diberikan dari server. Oke, itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan untuk soal UTS Keamanan Sistem Informasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.